Wow, luar biasa. Kita bersyukur karena ada 51 ya anak-anak muda kita yang hari ini dibaptis. Berikan tepuk tangan saudara. Betapa kita rindu melihat generasi anak-anak ya, anak-anak muda, mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka. Di dalam youth camp ya yang dilakukan pada minggu yang lalu dan hari ini dengan orang tua juga. Karena kami di Abaluf mempercayai membaptis sekaligus juga bukan hanya pembinanya atau hamba Tuhan yang melayani, termasuk juga orang tua mendampingi anaknya dibaptis. Saudara, saya percaya Tuhan bukan hanya sedang bekerja buat anak-anak, buat anak muda, tapi Tuhan juga sedang bekerja buat saudara dan saya. Amin. Ya, Tuhan sedang bekerja untuk keluarga yang masih muda, bahkan buat saudara sekalipun yang masih single, bahkan buat kami termasuk ibadah di ibadah satu tadi, Tuhan bekerja dari satu generasi kepada generasi. Tidak pernah ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan. Sebab itu generasi yang dimaksud bukan hanya bicara tentang generasi anak-anak muda. Tapi saudara juga walaupun mungkin sudah agak tidak terlalu muda. Tapi Tuhan tetap memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang besar dalam generasi kita. Kasih tahu kepada sebelahmu, pekerjaan besar sedang menanti kamu di dalam generasi kita. Amin. Ya, oke, hari ini saya mau ajak kita melihat ya sebuah tema yang saya ingin bagikan. Ketika Allah menjawab dengan api. Waduh, ini bahaya juga ya. Ya, hari-hari ini kita melihat Tuhan menjawab dengan air. Ya, ada banjir di mana-mana. Maksudnya Tuhan mengizinkan ya. Ya, ada yang terjadi dengan banjir dan berbagai hal. Tapi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai yang ke-38. Kalau kita akan membaca ayat ini, saya mau ajak kita juga melihat latar belakang sebelumnya. Ya, ada di ayat yang ke-20 sampai 29, tapi kita tidak perlu membaca. Ini adalah kisah Elia melawan 450 nabi Baal. Ya, kisah ceritanya kalau dalam perikopnya seperti itu. Karena saya nanti mengambil 30-38 itu setengah dari perikop tersebut. Maka judul perikopnya kalau saya bisa lihat adalah peperangan antara Elia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Baal atau Tuhan. Dan kita bisa menemukan pada ayat yang sebelumnya nabi-nabi Baal mereka menyembah Baal. Menyembah Tuhan yang mereka percayai, mereka memberikan korban dari pagi sampai siang. Mereka menoreh-noreh diri mereka, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata tidak ada jawaban, tidak turun api di tengah-tengah korban mereka. Hari-hari ini mungkin kita seperti melihat dua realita yang paradoks. Satu sisi kita melihat ada Baal-Baal yang menjanjikan sesuatu buat kita. Tapi di sisi yang lain kita harus mempercayai bahwa Tuhan sanggup menjawab yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa saya mau katakan itu? Coba kita lihat. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 38, yuk kita bergantian membaca. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Jadi sesudah peristiwa tadi terjadi, ternyata apa yang terjadi saudara? Ternyata tidak dijawab. Mereka menantikan api turun, Baal, dewa yang mereka percaya tidak menjawab. Dan sesudah itu Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab dari Elia? Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Hari ini Tuhan merindukan agar kita melakukan saudara? Pemulihan mezbah Tuhan dalam hidup kita. Siapakah mezbah Tuhan? Hidup kita di dalam Tuhan. Yang sudah diruntuhkan. Ayat 31, silakan saudara membacanya. (32) Ia mendirikan batu-batu itu, berapa batu? 12 batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat parit di sekeliling mezbah itu yang memuat 2 sukat benih. Saudara mesti tahu ya, 2 sukat benih kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia adalah parit yang berisi 15 liter air. Kira-kira begitu. Ya, jadi 2 sukat benih kalau terjemahan baru mungkin agak nggak sederhana, yang
disebut terjemahan sederhana Indonesia, nah itu agak sederhana. Ya, karena bingung juga ya, 2 sukat benih itu apa? Ternyata parit yang berisi 15 liter air. Kenapa? Karena memang akan ada air yang dicurahkan di dalam korban tersebut. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, saudara yang baca atau saya? Nah, 33 silakan. Ia menyusun kayu bakar. Ya, jadi kayu api ini dalam terjemahan sederhana Indonesia itu kayu bakar. Ya, jadi kalau terjemahan barunya kayu api. Makanya kalau membaca Alkitab selalu harus melihat dalam berbagai versi ya, supaya kita punya pemahaman di dalamnya. Jadi Elia menyusun kayu api. Dan perhatikan, bukan hanya itu, memotong lembu korban yang dipersembahkan, menaruh potongan-potongannya di atas kayu bakar itu. Ayat 34 saya bacakan. Sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu bakar itu. Jadi saudara bisa bayangkan gak? Menantikan api turun, tapi menyirimkan air. Nah ini kontradiktif. Totally beda dengan pola yang seharusnya. Kalau bertambah banyaknya air, berarti apinya sulit untuk menyala. Sulit untuk terbakar. Kemudian katanya, buatlah begitu berapa kali? Kedua kalinya. Mereka berbuat kedua kalinya, kemudian katanya berapa kali lagi? Buatlah begini untuk ketiga kalinya. Dan mereka terus menyiram air. Berarti lama-lama korbannya itu penuh dengan air, saudara. Dan ini tidak menjadi titik kontak yang baik di mana api untuk membakarnya. Jadi sesuatu yang mustahil. Dan coba kita perhatikan ayat 35, silakan. Parit itu penuh dengan air. Berapa jumlah airnya? 15 liter yang ada di sekelilingnya, saudara. Kemudian ayat 36, pada waktu mempersembahkan korban petang. Nah, saya bisa tahu korban petang. Karena nabi-nabi yang menyembah Baal mempersembahkan korban di pagi sama siang. Hari ini ternyata mereka sesudah melihat korban yang di pagi dan di siang itu tidak terjadi apa-apa. Elia mempersembahkan korban di sore hari, di petang. Kemudian dikatakan apa? Tampillah Nabi Elia. Hari ini saya berdoa, Elia adalah gambaran saudara dan saya. Elia adalah gambaran gereja Tuhan. Elia adalah gambaran di mana kita memiliki kerinduan supaya kita tampil kepada dunia ini. Kepada dunia yang penuh dengan penyembahan berhala. Mungkin dunia yang hari ini mereka mencampurkan antara Tuhan dengan berhala. Dan dikatakan apa? Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang. Hari ini saya berdoa agar hidupmu hari ini diketahui oleh banyak orang. Diketahui oleh sekelilingmu. Diketahui oleh keluargamu. Bahwa masuk gereja Tuhan. Bahwa mari kita baca sama-sama. Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini, katakan hambamu. Dan bahwa atas firmanmu lah, ada amin saudara? Aku melakukan segala perkara ini. Sekalipun ada kemustahilan, sekalipun ada hal yang paradoks berbeda. Tapi kita melakukan segala perkara oleh karena firman Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara? Jawablah aku. Silakan saudara membaca. Membuat hati mereka apa saudara? Bertobat kembali. Latar belakangnya bangsa Israel mereka sudah mulai apa? Tidak setia sama Tuhan. Mereka mulai terpengaruh dengan Baal. Karena berapa? 450 Baal. Hari-hari ini ada banyak influencer di sosmed. Jangan-jangan jumlahnya begitu banyak. Radikal luar biasa. Tapi mereka hari ini mungkin gak tahu lagi. Sebenarnya Tuhan mau bicara apa kepada mereka. Lalu dikatakan sesudah mereka melakukan segala sesuatu. Nabi Baal seharian, setengah harian mereka berjuang luar biasa. Tidak terjadi apapun. Tapi ayat 38 mari kita baca sama-sama. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis. Korban bakaran, bukan hanya korban bakaran. Kayu bakar, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang ada di parit habis dijilatnya.
Amin saudara. Jadi Tuhan dengan kuasanya menyambar habis bahkan korban, kayu, batu, tanah, bahkan air. Semua unsur-unsur elemen yang ada di dalamnya. Tidak bisa lagi saudara. Artinya apa saudara? Tidak bisa lagi berkuasa sama sekali. Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Dan pada ayat 39 mari kita baca sama-sama. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, mari kita baca, sujudlah mereka. Hari ini berapa banyak engkau yang bersujud kepada Tuhan sebelum kau datang di dalam ibadah jam 1 siang, 15 menit, betul? Sebelumnya, saudara bersujud kepada Tuhan. Kenapa kami di Abalef Barat melakukan sebuah bagian selalu berdoa 15 menit sebelum ibadah? Karena kami percaya bahwa kita perlu datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita. Berapa banyak saudara tadi yang 15 menit sudah ikut berdoa? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan, ternyata ya hanya beberapa orang. Sulit untuk melihat, sujudlah mereka. Dan berkata Tuhan memang ada. Hari ini saya mendorong 15 menit ya sebelumnya datang. Sebelum jam 1 untuk kita berdoa bersama-sama. Dan dikatakan apa? Serta berkata, mari kita baca. Tuhan dialah Allah. Ada amin saudara? Hari ini saya mau sampaikan Tuhan akan membawa sebuah realita dalam hidup kita bahwa Dia adalah Allah. Amin saudara. Nah hari ini kenapa saya mau sampaikan topik ini? Karena saya merasa ada begitu banyak hal yang kita sudah dapatkan, yang kita sudah dengarkan. Tapi hari ini kita merindukan supaya apa? Tuhan, apa saudara? Tuhan menjawab dengan api. Ada amin saudara? Ya jadi saudara, Tuhan mau kita hari ini mengalami api dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua melihat. Mari kita baca kembali. Pemulihan mezbah adalah artinya apa? Allah menghendaki ibadah yang benar. Allah merindukan ada ibadah yang benar. Gimana caranya memiliki ibadah yang benar? Dengan kita melihat Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Itu menjadi tanda apa? Karena bangsa Israel sudah meninggalkan ibadah yang sejati. Hari ini saya berdoa agar ada Elia di tempat ini. Yang berdiri. Sekiranya kalau ada di antara kita yang sudah meninggalkan ibadah yang sejati. Tetap ada orang yang mencari Kristus. Dan dikatakan apa saudara? Kalau kita lihat Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Dan itu tanda bahwa bangsa Israel juga sudah meninggalkan ibadah yang sejati. 12 batu menggambarkan apa? Menggambarkan kesatuan Israel di hadapan Allah. Bukan hanya yang di utara. Tapi seluruh Israel. Karena Israel waktu itu terpecah saudara. Dan kemudian kita bisa membaca apa lagi saudara. Dikatakan itulah gambaran tentang apa? Mezbah kita adalah hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Hari ini saya rindu mengajak kita. Mari Tuhan menghendaki ibadah yang sejati. Bukan yang bercampur dengan penyembahan berhala pada hari ini. Mungkin hari ini kita ada yang berharap dengan Baal. Lagi engkau bekerja, lagi engkau melakukan segala sesuatu. Engkau mengkombinasi antara penyembahan berhala, penyembahan Baal dengan penyembahan kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan rindu agar engkau mari bangun kembali ibadah yang benar. Siapakah ibadah yang benar? Dirimu sendiri. Hari ini saya mau ajak saudara, mari kita mau bangun ibadah yang sungguh dengan segenap hati kita. Kalau kita melihat sesudah itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35 kita sudah baca tadi. Itu menunjukkan apa? Ibadah yang benar harus disertai pengorbanan yang secara manusia mustahil. Tapi berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya di atas anugerah. Kenapa saudara? Karena kita tahu Elia menata kayu bakar, lembu bahkan menyiramkan air. Secara manusia mustahil api itu bisa menyala. Nggak mungkin saudara. Tapi justru dengar, Allah sering bekerja di tengah-tengah ketidakmungkinan untuk kemuliaan bagi dia. Amin saudara. Berapa banyak engkau pernah mengalami di tengah-tengah ketidakmungkinan, kemustahilan. Tapi Tuhan bekerja di dalamnya.
Saya menemukan bagaimana perjalanan saya sejak 40 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya lahir baru menerima Yesus. Saya menemukan Tuhan bekerja cukup sering di tengah-tengah ketidakmungkinan. Tapi saya bisa melihat penyertaan Tuhan. Ada kasih karunia di dalamnya. Membangun pelayanan di Abalah Barat. Saudara tahu? Membangun pelayanan ini dimulai dari mana? Dimulai dari kurang lebih hampir 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kita memulai dari sekelompok hanya mahasiswa. Jumlah yang kecil, hanya beberapa orang yang berdoa. Saya masih ingat sekali kita berdoa di Grogol. Kita menantikan api Tuhan supaya datang. Kenapa saudara? Karena kami rindu waktu itu ada banyak kampus yang perlu dijamah oleh Tuhan. Dan dari kemustahilan, kenapa saudara? Karena waktu itu saya hanya beberapa orang berdoa mengambil bagian. Dan setiap minggu kami berdoa. Walaupun lokasi rumah saya waktu itu bukan di daerah Grogol. Tapi berada di daerah Gunung Sahari. Tapi Tuhan hari ini memperlihatkan ketidakmungkinan lewat doa-doa. Tuhan menjawab hari ini. Kita bersyukur kalau kita memiliki Abalah Barat. Ini bagian di mana kita sedang mau membangun mezbah Tuhan. Nah, keselamatan kita bukan karena usaha. Tapi karena korban Kristus yang sudah ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa membuat api sendiri. Setuju saudara? Tapi Allah lah yang bisa membuat api itu dalam hidup kita. Dan hari ini saya rindu supaya api itu terjadi dalam hidup kita. Caranya gimana? Siapkan dirimu menjadi mezbah yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi bait Allah dalam hidupmu yang dipersembahkan kepada Kristus. Saudara, apa yang kita mesti lakukan? Saya masih ingat kalau kita baca dalam ayat 36 sampai 37, kita bisa menemukan bahwa doa harus berfokus kepada Dia. Doa kita hari ini, doa Elia begitu singkat, sederhana, tapi penuh dengan keyakinan kepada janji Allah. Saudara masih ingat ayat yang berkata Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Doa orang benar. Nah pertanyaannya, kita orang benar gak? Kalau udah orang benar gak cukup, harus sungguh-sungguh. Amin saudara. Dan kata sungguh-sungguh ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hasil doa kita akan menjadi doa yang berkuasa. Dan ada ayatnya berkata demikian. Elia adalah manusia biasa. Kasih tahu sebelahnya. Ternyata Elia manusia biasa bro. Ternyata Elia juga manusia biasa sis. Ternyata Elia manusia biasa sama seperti kita. Hari ini Elia juga ternyata manusia biasa. Kan ada ayatnya. Tapi firman Tuhan berkata, tapi Elia sungguh-sungguh berdoa. Amin saudara. Maka coba kita lihat. Doa Elia singkat. Boleh diperlihatkan? Sederhana. Tapi penuh keyakinan kepada janji Tuhan. Amin saudara. Tuhan melihat doanya. Tujuan doa dari Elia apa? Supaya orang tahu Tuhan adalah Allah yang benar dan supaya umatnya berbalik kepada Dia, saudara. Dan ini menunjukkan apa? Doa artinya apa? Bukan menonjolkan diri kita. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Elia berdoa bukan supaya spektakuler hebat. Tapi supaya nama Tuhan hari ini dipermuliakan. Saudara, hari ini saya berdoa. Berapa banyak di antara kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam semua hal yang sedang engkau alami. Kita rindu menjadi doa orang benar yang besar kuasanya. Kuncinya apa saudara? Kuncinya adalah sungguh-sungguh. Apakah hari ini saudara masih sungguh-sungguh? Apakah engkau memiliki hati yang sepenuhnya masih bergantung kepada Dia? Apakah hari ini kau melakukan apapun, pelayananmu, semua pekerjaanmu, bisnismu, di dalam engkau berkeluarga, engkau melakukan dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan merindukan dan kita mau membangun kehidupan
yang sungguh-sungguh. Hari ini berapa banyak saudara, setiap kali engkau beribadah di jam 1, engkau sungguh-sungguh. Engkau melayani komsel, engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Engkau hari ini bekerja juga dengan sungguh-sungguh. Kerjakan apapun dengan sungguh-sungguh. Ingat, Elia manusia biasa. Dia bukan orang yang luar biasa. Dia biasa seperti kita. Tapi berarti kita juga bisa seperti Elia. Kuncinya apa? Sungguh-sungguh. Kasih tahu kepada sebelahmu, sungguh-sungguh. Mencintai pasanganmu harus sungguh-sungguh. Mengasihi harus dengan sungguh-sungguh. Berada di komsel harus dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang tua mengasihi anakmu, engkau harus sungguh-sungguh. Menghormati orang tua, engkau harus sungguh-sungguh. Lakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Dan di waktu engkau melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, kita tahu itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan buat kita semua. Kita berdoa supaya Tuhan hari ini menyatakan dirinya. Maka apa yang terjadi? Ayat 38, ayat 39, kita gak perlu baca lagi ayatnya. Tapi kita bisa melihat apa yang dikatakan, api Tuhan datang. Api yang menyatakan Allah yang hidup datang. Membakar semua korban kayu, batu, bahkan air itu. Dan menandakan Allah hadir dan berkuasa di dalamnya. Dan apa yang menjadi respon umat Tuhan waktu itu? Sujud dan mengaku apa saudara? Dialah Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, mezbah korban itu bicara tentang siapa? Kristus yang sudah lebih dulu menjadi korban yang sejati buat kita. Amin saudara. Hari ini saya mau aja saudara melihat. Apakah saudara bisa melihat hari Pentakosta? Coba kita lihat ya apa yang Tuhan kerjakan di hari Pentakosta. Tuhan bekerja melalui api. Lidah-lidah api ada di atas kepala mereka. Saudara bisa membaca di dalam apa saudara? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Lidah-lidah api di atas kepala mereka. Hari ini doa saya buat ibadah 3. Kita membutuhkan api Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita membutuhkan api Kristus di dalam mulut saya di waktu saya berkhotbah kepada saudara. Saya membutuhkan dan saya percaya ada api kuasa Roh Kudus di atas kepala kita seperti hari Pentakosta yang mengendalikan dan membersihkan pikiran kita. Saya mau mengajak kita mengalami api Roh Kudus di dalam jiwa kita supaya kita tidak menjadi kering. Kita menginginkan kuasa Roh Kudus di dalam apa saudara? Api Roh Kudus di dalam kerohanian kita. Supaya kita tidak menjadi mati rohani. Dan ingat, kita perlu api Roh Kudus di mimbar ini. Kita perlu api Roh Kudus yang ada di singer dan para song leader. Kita perlu api Roh Kudus yang ada di dalam setiap tim musik yang ada di tengah-tengah kita. Kita membutuhkan api Roh Kudus pada usher dan pelayan-pelayan yang ada di depan kita. Kita membutuhkan kuasa api Roh Kudus di setiap pekerja dan pengawas harian dan PKS kita. Dan hari ini dengar. Dan kita rindu supaya api Roh Kudus ada di setiap kursi-kursi yang ada. Yang saudara tempati, yang saudara duduki di tempat ini. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami api Roh Kudus dalam kehidupanmu? Saudara, saya percaya Tuhan mau kita hari ini melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat Tuhan akan datang memberikan apinya buat setiap kita. Di waktu yang dulu kita seringkali berkata, saya udah mencari gereja karismatik, kenapa? Karena saya sudah agak bosan dengan gereja tradisional. Ya, tepuk tangannya nggak ada gairah atau bahkan tidak ada tepuk tangan. Tapi realita mengatakan hari ini di gereja karismatik pun ada banyak orang yang hari ini juga tidak dapat apa-apa. Ya kan? Scroll HP-nya di saat khotbah. Kenapa saudara? Karena nggak ada api di dalamnya. Hari ini saya mau sampaikan kita rindu supaya ada orang-orang yang hari ini mengalami api Roh Kudus dalam hidup mereka. Ingat, doa yang berkuasa. Hari ini jangan izinkan ketakutan yang berkuasa. Amin saudara. Jangan izinkan penyakit yang berkuasa. Jangan izinkan kekuatan yang berkuasa. Apapun yang kita alami, izinkan doa yang lebih berkuasa. Doa orang benar besar kuasanya. Hari ini berapa banyak negara kita yang rindu mengalami
bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya rindu mengajak kita semua. Berapa banyak yang rindu melihat api Roh Kudus melanda rumahmu. Api Roh Kudus melanda keluargamu. Api Roh Kudus melanda pernikahanmu. Api Roh Kudus melanda anak-anakmu. Dan hari ini apakah kita mau membawa api Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Berapa banyak di antara kita yang merindukan api Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sehingga mereka akan bersujud dan berkata, Tuhan Engkaulah Allah di atas segala-galanya. Berapa banyak di antara kita yang hari ini menginginkan api Kristus. Seperti di hari itu, di mana Elia berdoa dan kemudian api Kristus, api Tuhan turun membakar semua korban itu. Hari ini saya rindu mengajak kita semua. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya undang kita hari ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Apakah kita rindu saudara? Kita merindukan untuk membangun kembali mesbah kehidupan kita. Mesbah yang benar dalam diri kita. Ada kasih karunia Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita mau membangun fondasi mesbah keluarga kita. Kita rindu ada api Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiraka syanda karala baka syanda karabana. Hirala baka syanda karala baka syanda karabana. Mari kita datang kepada Dia saudara. Mari kita bangun mesbah kehidupan kita. Sama seperti Elia yang hari ini dia sedang membangun mesbah Tuhan kembali. Dia membangun mesbah di mana api Tuhan turun membakar semuanya. Dan hari ini kita rindu supaya api Roh Kudus bekerja lewat doa kita yang sungguh-sungguh. Prioritas yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.